Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Anubadrah Kertawianto Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati, dosen pengempu mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi di kelas Ilkom 2C, Bapak Gede Teguh Aryawan, Eskom, Mkom, dan seluruh teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, saya Nimade Ayurisna Arianti dengan NIM 20120611068 dengan absen 14. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi perkembangan media telekomunikasi internet. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian telekomunikasi. Pengertian telekomunikasi adalah pertukaran informasi dalam bentuk apapun, seperti contohnya suara, teks, gambar, data, audio, dan video, yang memulai jaringan berbasis komputer. Secara garis besar, telekomunikasi sudah ada sejak abad ke-18 dan sekarang sudah berkembang dengan sangat pesat. Pada umumnya, teknologi ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti contohnya ada telegraf, telepon, televisi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikutnya bagian-bagian dari telekomunikasi jarak jauh. Yang pertama ada komunikasi satu arah atau simplex. Dalam komunikasi satu arah, pengiriman atau penerima informasi tidak dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, seperti contohnya pager, televisi, dan radio. Selanjutnya ada komunikasi dua arah atau duplex. Dalam komunikasi dua arah, pengiriman atau penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, seperti contohnya telepon dan VoIP. Dan yang terakhir adalah komunikasi semi dua arah atau half duplex. Dalam komunikasi semi dua arah, pengiriman atau penerimaan informasi berkomunikasi secara bergantian, namun tetap berkesinambungan, seperti contoh fax dan chatroom. Selanjutnya adalah pengertian dari internet. Internet adalah satu jaringan yang menghubungkan komputer dengan komputer yang lainnya melalui sistem Global Transmission Control Protocol atau TCP, atau Internet Protocol Switch atau IP. Pertumbuhan internet yang sangat pesat dalam fenomena revolusioner dalam komunikasi dan telekomunikasi. Internet telah menjadi jaringan yang terbesar dan terpenting dari jaringan saat ini, dan telah berevolusi menjadi jalan tol informasi atau informasi superhighway. Global internet semakin meluas seiring dengan semakin banyaknya bisnis, organisasi, komputer, dan jaringan yang berhubungan dengan web global ini. Internet tidak memiliki pusat atau pusat telekomunikasi. Berikutnya ada pengertian dari wireless. Wireless adalah jaringan yang digunakan dengan gelombang elektronik sebagai media pengganti kabel. Satu komputer bisa menggunakan jaringan wireless karena komputer tersebut mempunyai adapter wireless. Dan adapter wireless akan mendeteksi apakah di sekitar komputer dan jaringan wireless. Setelah adapter wireless mendeteksi adanya jaringan wireless, cara selanjutnya yaitu sync in dan authentic pengguna. Mendengar kata wireless, wireless merupakan penghubungan dua perangkat yang tidak menggunakan media kabel atau nirkabel. Melakukan hubungan telekomunikasi tidak lagi menggunakan media atau sarana kabel, tetapi dengan menggunakan gelombang elektronik sebagai pengganti kabel. Selanjutnya, perkembangan wireless dari generasi pertama hingga generasi keempat. Generasi pertama, yaitu perkembangan teknologi nirkabel ditandai dengan perkembangan sistem analog dengan kecepatan yang rendah atau low speed, dan suara sebagai objek utama. Dua contoh dari perkembangan teknologi nirkabel pada tahap pertama ini adalah NMT atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS atau Analog Mobile Phone System. Kemudian ada generasi kedua,
Pengembangan teknologi nirkabel dijadikan standar komersial dengan format digital kecepatan rendah hingga menengah. Contohnya GSM dan CDAM 2001X RTT. Sebelum masuk ke perkembangan teknologi generasi ketiga, banyak pihak sering menyisipkan satu tahap perkembangan generasi 2,5 atau 2,5 giga, yaitu teknologi komunikasi data wireless secara digital, kecepatan menengah hingga 150 kbps. Selanjutnya ada generasi ketiga. Generasi digital kecepatan tinggi yang mampu mentransfer data dengan kecepatan tinggi atau high speed dan aplikasi multimedia untuk pita lebar atau broadband. Contohnya WCDAM atau dikenal juga dengan UMTS dan CDAM 2001X EPDO. Dan yang terakhir ada generasi keempat. Nama resmi dari teknologi 4G ini menurut IEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers adalah 3G dan mainboard. Sebelum 4G, High Speed Downloading Packet Access atau HSDPA yang dikandalkan disebut sebagai teknologi 3,5G telah dikembangkan oleh WCDMA. Sama seperti EDO mengembangkan CDMA 2000. Sekian pemaparan materi dari saya, dan apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Presentasi kali ini saya tutup untuk para Mas Santi. Om Santi, 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 Om.